Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Iza Lutfiana, dan yang kedua teman saya, Muhammad Fatoni. Kali ini kami akan membahas tentang pendidikan Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Yang pertama, sejarah dan kondisi pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Kita tahu sebelumnya bahwa sebelum Belanda masuk, Indonesia telah dijajah oleh bangsa Portugis dan juga Spanyol. Di situ mereka menyebarkan agama Katolik, dan pada masa Belanda ini, VOC terutama, mereka lebih menekankan untuk pendidikan keagamaan yang dari Katolik menuju Protestan. Kebijakan VOC pada masa itu berpengaruh terhadap fasilitas dan sarana sekolah-sekolah yang dibangun pada masa Belanda. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka penduduk pribumi sangat sulit dalam hal pendidikan. Dan pada masa itu pun rakyat pribumi juga memiliki alternatif, yaitu mendirikan sebuah pesantren surau atau dayah. Pada masa kolonial Belanda ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama periode VOC dan yang kedua periode Belanda. Pada masa periode VOC, pendidikan yang ada di Indonesia lebih mengarah ke tujuan dari VOC sendiri. Terus kalau yang di negara Belanda sendiri, mereka memberikan secara bebas oleh organisasi keagamaan pada abad 17 sampai dengan 18 Masehi, terjadinya westernisasi dan kristenisasi, yaitu kepentingan Barat dan Nasrani. Menurut Dedi Supiyadi yang dikutip oleh Suparlan, menyatakan kebijakan pendidikan yang diambil pada setiap masa selalu dihadapkan oleh 2 kutub. Yang pertama, kebijakan pendidikan elitis. Kebijakan ini lebih mengarah dan sasarannya terbatas untuk kepentingan orang-orang seperti priai. Sedangkan kutub yang kedua yaitu kebijakan pendidikan populis, di mana kebijakan ini yang arah dan peruntukannya bagi rakyat banyak. Mungkin itu dari saya. Untuk penjelasan lembaga akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fatoni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sahabat saya, Mbak Iza Lutfiana, mengenai pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam, perjalanan pendidikan Islam di Indonesia pada zaman kolonial Belanda. Mengenai poin yang ketiga, yakni lembaga dan kurikulum pendidikan pada pendidikan Islam khususnya di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Nah, di Indonesia sendiri, ide-ide pembaruan Islam itu mulai muncul pada abad ke-20. Ide itu meliputi upaya-upaya pembaruan dalam bidang materi dan metode. Nah, pada bidang materi tidak hanya semata-mata berorientasi kepada pelajaran agama, tetapi di samping mata pelajaran agama dimasukkan pula mata pelajaran umum. Metode pengajaran lebih bervariasi pada saat itu. Tidak lagi semata-mata metode membaca kitab dan bentuk sorokan atau watonan.
Penghafalan sekaligus pula pembaruan juga berkaitan dengan mengubah sistem non-klasikal menjadi klasikal. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di Indonesia ini pada zaman penjajahan Belanda disebut Bumi Putra. Karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya adalah orang-orang pribumi saja. Nah, di situ terdapat 3 sistem pendidikan Islam pada masa itu. Yang pertama yaitu sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Seperti apa itu? Jadi, sistem peralihan Hindu-Islam ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Sistem pendidikan ini dilaksanakan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu sistem keraton, yang kedua sistem pertapa. Nah, mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yakni sistem keraton. Sistem keraton ini dilaksanakan dengan cara guru itu mendatangi murid-muridnya. Yang menjadi muridnya itu siapa? Nah, yang menjadi muridnya adalah hanya anak-anak para bangsawan di kalangan keraton. Jadi modelnya diskriminatif nih, hanya anak-anaknya para bangsawan saja yang mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu sistem pertapa. Sistem pertapa ini dilaksanakan dengan cara murid itu mendatangi guru-guru ke tempat pertapaannya, atau murid tidak lagi terbatas. Nah, ini tidak terbatas ini, baik dari golongan bangsawan, golongan keraton, termasuk juga rakyat biasa itu dapat ikut serta dalam pendidikan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan surau. Nah, apa itu surau? Surau adalah, kalau di tempat saya di sini, surau itu musola atau langgar, atau biasa disebut masjid agamanya. Nah, di makalah sistem surau atau langgar secara bahasa berarti tempat atau tempat penyembahan. Menurut pengertian asalnya, surau berarti bangunan kecil yang dibangun untuk tempat penyembah arwah nenek moyang. Pendidikan surau ini pertama kali dikenalkan kepada masyarakat oleh Syekh Burhanuddin di Minangkabau. Nah, jauh sekali di Minangkabau ini. Dalam lembaga pendidikan surau tidak mengenal birokrasi formal sebagaimana yang telah dijumpai pada lembaga pendidikan modern. Aturannya di dalamnya sangat dipengaruhi oleh hubungan antar individu. Secara kasat mata dapat dilihat di lembaga pendidikan surau tercipta kebebasan. Jika murid melanggar suatu aturan yang telah disepakati bersama, murid tidak mendapatkan hukuman. Jadi tidak dihukum murid itu, namun hanya sekedar mendapat sebuah nasihat dari Pak Ustadz yang mengajar di musola tersebut. Nah, selanjutnya sistem pendidikan di surau ini juga tidak mengenal jenjang atau tingkat kelas. Murid-murid di sana dibedakan sesuai dengan tingkat keilmuannya. Proses belajarnya tidak kaku. Murid diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana saja yang ia kehendaki. Jadi ada kebebasan di situ untuk murid-muridnya. Metode yang dipakai dalam proses pendidikan di surau utamanya memakai metode ceramah. Yang kedua itu membaca. Nah, membaca kitab-kitab zaman dahulu, kitab-kitab kuning seperti itu, dan menghafal materi yang diajarkan oleh syekh atau ustadz tadi. Dilaksanakan sambil duduk di pantai dengan bentuk setengah lingkaran. Ustadznya duduk di satu sisi. Nah, para jamaah itu duduk melingkar setengah lingkaran di depan ustadznya itu.
Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu sistem pendidikan pesantren. Nah, pada poin pendidikan pesantren ini terdapat dua pendapat yang mengutarakan pandangannya tentang asal-usul pesantren sebagai institusi pendidikan Islam. Yang pertama, yaitu berbunyi pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang memang berasal dari tradisi Islam, lahir dari pola kehidupan tasawuf yang kemudian berkembang di wilayah Islam seperti Timur Tengah, Afrika Utara yang dikenal dengan sebutan Zawiyat. Nah, pandangan yang kedua yaitu pesantren itu merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang mengalami Islamisasi. Mereka melihat adanya hubungan antara perkataan pesantren dengan kata sasti dari bahasa Sanskerta. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren sudah menjadi milik umat Islam setelah melalui proses Islamisasi dalam sejarah perkembangannya. Sistem pendidikan di pesantren ini terdapat 3 metode yang dipakai. Yang pertama yaitu metode sorogan atau layanan individu, yaitu bentuk belajar mengajar di mana kiai hanya menghadapi seorang santri. Nah, ini 1 lawan 1 seperti itu, yang masih dalam tingkatan dasar atau kelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Tata caranya adalah seorang santri menyodorkan sebuah kitab di hadapan kiai. Kemudian kiai membacakan beberapa bagian dari kitab itu. Lalu santri mengulangi bacaan sampai santri benar-benar membaca dengan baik. Sorogan seperti itu. Yang kedua itu metode watonan atau bandongan, layanan kolektif. Nah, ini tidak seperti tadi, ya ini kolektif ya. Yakni metode mengajar dengan sistem ceramah, hampir sama dengan sistem di surau tadi. Kiai membaca kitab di hadapan kelompok santri tingkat lanjut, kemudian dalam jumlah besar pada waktu tertentu seperti selepas sholat isya atau subuh. Nah, dalam metode ini kiai biasanya membacakan, menerjemahkan, lalu menjelaskan kalimat-kalimat yang sulit dari kitab tersebut, khususnya kitab kuning. Yang ketiga yaitu metode musyawarah. Ini sangat familiar sekali di kalangan kita, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, musyawarah atau diskusi atau dalam bentuk seminar untuk membahas setiap masalah yang berhubungan dengan materi pelajaran santri di tingkat tinggi. Metode ini menekankan keaktifan pada pihak santri, yaitu santri harus aktif mempelajari dan mengkaji sendiri buku yang telah ditentukan kiainya. Nah, seperti itu. Nah, jenis-jenis lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda pada abad pertengahan abad ke-20. Yang pertama yakni lembaga pendidikan pesantren yang masih berpegang secara utuh kepada budaya dan tradisi pesantren, yakni dengan mengajarkan kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan sekolah-sekolah Islam. Nah, di lembaga ini di samping mengajarkan ilmu-ilmu umum sebagai materi pokoknya, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan madrasah. Lembaga ini adalah mencoba mengadopsi sistem pesantren dan sekolah. Jadi gabungan antara lembaga pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan sekolah-sekolah Islam. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni terkait kurikulum pesantren.
Menurut Karel A. Stembring, Semenaj akhir abad ke-19 mengatakan pengamatan terhadap kurikulum pesantren sudah dilakukan. Pada tahun 1896, Louis van den Berg, seorang pakar pendidikan dari Belanda, berdasarkan wawancaranya bersama para kiai, dia mengkomplikasikan suatu daftar kitab-kitab kuning yang pada masa itu dipakai di pesantren-pesantren Jawa dan umumnya Madura. Kitab-kitab itu sampai sekarang masih dipakai sebagai buku pegangan pesantren. Daftar kitab tersebut meliputi kitab-kitab fikih, baik fikih secara umum dan fikih ibadah, tata bahasa Arab, usuluddin, tasawuf, dan tafsir. Nah, baik, terima kasih. Yang terakhir yakni kesimpulan dari penjelasan Mbak Isa beserta saya tadi, yakni kebijakan pendidikan pada masa Belanda dibagi menjadi 2 periode. Nah, yang pertama yaitu pada masa VOC dan pada masa Belanda sendiri. Kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan dasar Islam di Indonesia, kebijakan diskriminatif oleh Belanda memang sangat ekstrim, sehingga memperlambat lahirnya sekolah yang setara dengan sekolah anak-anak Eropa. Kebijakan pendidikan elitis dan kebijakan pendidikan populis. Sistem pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda ada 3, yaitu sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam, sistem keraton dan pertapa tadi. Yang kedua itu sistem pendidikan surau atau langgar tadi. Yang ketiga itu sistem pendidikan pesantren yang ada sistem sorogan, watonan atau ceramah, dan sistem musyawarah. Nah, mungkin cukup itu dari kami. Bila ada kurangnya itu murni dari kesalahan kami sebagai hamba Allah. Bila ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Wal akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.